Salam Tri Dahsyat Gokron, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu manfaat Carling Promik dari program 3i Network. Ya. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan ini adalah nama support system yang kita bentuk. Ya. Namanya adalah tim SMA Kron, di mana SMA ini adalah singkatan dari Sukses Mitra Asia, dan Kron adalah posisi tertinggi dari bisnis yang ada di dalam konsep 3i Network ini, ya. Nah, kenapa namanya tim SMA? Tim SMA kita bentuk dengan singkatan dari Sukses Mitra Asia karena kita punya visi dan misi adalah ingin mensukseskan seluruh mitra kita yang ada di Asia. Itu komitmen kita, ya. Nah, bicara mengenai program 3i Network, ya, tentunya teman-teman yang ikut di sini pasti semuanya punya impian, ya. Apa sih impian dari teman-teman semua? Prioritas utamanya apa? Ya, di sini saya uraikan ada beberapa prioritas utama atau impian Anda, yaitu pertama tentunya Anda pasti ingin wisata rohani, pergi umroh, Yerusalem dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah salah satu prioritas utama atau impian Anda. Yang kedua adalah ingin punya penghasilan tambahan. Yang ketiga, ingin memiliki usaha sendiri, ya. Ingin membahagiakan keluarga dan orang tua. Kemudian ingin memiliki rumah dan mobil baru. Ingin jalan-jalan ke luar negeri, ya. Ingin menyiapkan pendidikan anak yang lebih baik. Kemudian untuk pengembangan diri, ya, menjalani masa pensiun dengan tenang, dan yang paling utama di sini adalah untuk kebebasan finansial dan waktu. Ya, nah inilah prioritas utama atau impian yang mayoritas yang Anda miliki, ya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan impian ini? Ya. Untuk mewujudkannya ada dua cara, teman-teman. Pertama adalah dengan bekerja, atau yang kedua dengan berbisnis. Hanya 15% orang fokus membangun aset, cicak PS laba-laba, ya. Nah, mayoritas orang yang selalu fokus, 85% mayoritas orang itu fokus pada cari kerja, dan cari kerja, ya. Membaterkan waktunya sepanjang masa hanya untuk mencari kerja, ya, seperti yang dilakukan oleh cicak, ya. Nah, cicak membaterkan waktunya sepanjang masa untuk menangkap makanan, ya. Nah, hanya 15% orang yang fokus, atau minoritas orang 15% yang fokus untuk membangun aset seperti laba-laba, yaitu dengan cara membangun passive income, ya. Membaterkan waktunya hanya sebentar saja, ya, untuk mendapatkan hasilnya terus-menerus seperti yang dilakukan oleh laba-laba. Di saat dia masih kuat, dia membangun jaringannya, ya. Setelah jaringannya terbentuk, maka makanan itu akan nempel sendirinya dan dia tinggal makan tanpa harus bekerja lagi. Nah, inilah yang ingin saya ajak teman-teman semua untuk fokus, ya, dalam memperjuangkan bisnis ini, karena kita akan masuk ke dalam minoritas 15% orang ini untuk membangun aset, ya, membangun jaringan kita, ya, supaya kita bisa mendapatkan passive income yang bisa kita nikmatin terus-menerus sepanjang masa. Oke. Nah, kita tahu kebanyakan orang bekerja itu punya batas waktu 24 jam satu hari. Punya keterbatasan waktu, ya. Dan harus kita ingat bahwa tidak selamanya ini kita kuat bekerja. Setiap orang itu tidak selamanya kuat bekerja karena faktor usia, kesehatan, ya. Jadi kalau Anda terus bekerja mencari aktif income saja, mengejar uang, ya, mencari penghasilan aktif,
Di saat Anda tidak bisa bekerja lagi, maka penghasilan Anda akan terputus, teman-teman. Jadi ini harus Anda ingat, ya, bahwa bekerja tidak selamanya bisa memberi kita penghasilan yang langgeng. Oke. Kalau kita hanya membatarkan waktu kita sepanjang masa untuk bekerja, mencari kerja, menghasilkan aktif income, ya, penghasilan itu tidak akan langgeng. Karena setiap orang punya keterbatasan waktu, ya, dan tidak selamanya kuat bekerja. Jadi kalau kita hanya mengandalkan penghasilan aktif saat ini saja, di saat Anda sudah tidak bisa bekerja lagi, maka penghasilan Anda akan terputus, teman-teman. Ya. Jadi jangan Anda berada terus di zona nyaman Anda, ya, membatarkan waktu Anda sepanjang masa, ya, hanya untuk mencari kerja, ya. Nah, mari rubah pola pikir. Inilah kebanyakan mayoritas orang, ya, bekerja lembur, cari kerja tambahan, jaga target dan sebagainya. Hampir 85% dilakukan oleh orang-orang mayoritas. Nah, mari kita rubah, ya, pola pikir kita, ya, untuk lebih bijak lagi. Di saat kita masih kuat bekerja, masih sehat, ya, masih punya tenaga, sambil kita masih kuat bekerja, mari kita bangun aset produktif kita. Mari kita bangun penghasilan pasif kita bersama program ini, yaitu masuk ke dalam minoritas orang 15% tadi, ya, dimana kita sambil bekerja bisa sambil berbisnis. Nah, kalau kita berbisnis, kita punya kebebasan waktu, kita punya kebebasan pikiran, ya, kita bisa punya kebebasan finansial atau keuangan, ya. Di sini kita hanya membatarkan waktu kita sebentar saja, kita membangun aset produktif kita, membangun jaringan kita untuk mendapatkan hasilnya terus menerus. Kita bisa pensiun dengan tenang, ya, tanpa harus bekerja lagi. Ya, di saat kalau penghasilan pasifnya sudah terbentuk, maka kita nggak perlu bekerja lagi, kita akan menikmati hasilnya terus menerus dan bisa diwariskan tanpa terputus, ya. Nah, seperti apa bisnis itu? Ya, inilah yang dilakukan oleh 15 orang, yaitu dengan perusahaan bersistem, konglomerasi, ya, bisnis waralaba, bisnis jaringan, ya. Nah, TI Network salah satu adalah yang kita ajak ingin untuk membangun bisnis jaringan, ya, dimana kita di sini membangun aset, melakukan sekali, mendapatkan penghasilan terus menerus, ya. Nah, cara tercepat dan terdahsyat saat ini untuk meningkatkan penghasilan adalah program 3i Network, karena sudah terbukti sudah jutaan orang hidup sejahtera melalui program ini, ya. Sebuah solusi bisnis 3i Network yang konsep bisnisnya diluncurkan pada tahun 2014 oleh PT AJ Sentral Asia Raya, ya, membernya Opsaling Group, ya, yang memberi pembagian bonus secara omset nasional untuk semua mitranya di jaringannya. Nah, sekilas mengenai perusahaan Sentral Asia Raya atau Carlife Insurance. Carlife Insurance ini CAR sudah didirikan sejak tahun 1975. Bukanlah perusahaan baru, tapi perusahaan yang sudah hampir setengah abad, ya, sudah berumur saat ini 44 tahun. Memiliki kantor layanan lebih dari 53 kota di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua sana ada, ya. Nah, penghargaan yang didapat oleh PT AJ Sentral Asia Raya yaitu dari Infobank Award, Platinum Award pertama, ya, perusahaan pertama yang mendapatkan Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik dari Infobank Award. Ya, luar biasa prestasi perusahaan. Prestasi perusahaan bukan hanya itu saja, ya. Di tahun 2016 perusahaan mendapat 16 penghargaan dari Infobank Award. Ya, 2017 mendapatkan 11 penghargaan terbaik dari Infobank Award. Kemudian 2018 mendapatkan 22 penghargaan. Ya. Bagaimana 2019? 2019 CAR menerima penghargaan sebagai perusahaan penerbit unit link terbaik 2019 dari 12 kategori pada ajang investor. Luar biasa sekali prestasi perusahaan, ya. Itu. Tidak sampai di sini saja, dari Infobank Award juga mendapatkan predikat sangat bagus bintang 5
bintang tertinggi yang ada di Infobank Award, ya, sebagai perusahaan terbaik dari 25 penghargaan bintang 5 yang didapat oleh CAR pada tahun 2019 di Infobank Award, ya. Kemudian mendapat anugerah penghargaan Indonesia Best Insurance Award 2019, mendapat anugerah produk keuangan terbaik 2019 pilihan milenial, kemudian juga mendapat penghargaan The Best Islamic, ya, dari Karim Award 2019. Sangat luar biasa sekali prestasi perusahaan, ya. Nah, legalitas perusahaan terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi CAR ini terdaftar dan diawasi oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, ya. Kekayaan CAR saat ini adalah 5,4 triliun, ya. Nah, ketetapan pemerintah untuk jaminan RBC yang ditetapkan pemerintah adalah 120%, sedangkan perusahaan sudah memberi jaminan RBC ke pemerintah sebesar 230%. Ini tandanya adalah hampir 2 kali lipat, menandakan bahwa perusahaan ini keuangannya sangat sehat sekali, ya. Karena pemerintah menetapkan 120% dana jaminan yang harus diserahkan, perusahaan memberi hampir 2 kali lipat atau 230% dari total aset yang dimiliki. Jadi di sini kita berinvestasi sangat aman sekali, legalitas perusahaan sangat terjamin, ya, diatur dalam undang-undang, diawasi oleh OJK, dan memiliki RBC atau dana jaminan sebesar 230%, melebihi ketetapan pemerintah 120%. Nah, keamanan perusahaan bukan hanya di situ saja. Selain ada RBC, perusahaan juga di backup atau didukung oleh 9 perusahaan reasuransi, ya, yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Ada 4 di dalam negeri, 5 di luar negeri, yaitu di Jepang, Singapura, Jerman, Malaysia, dan Prancis. Fungsi perusahaan reasuransi ini adalah untuk membackup risiko, ya. Jadi CAR sudah didukung oleh 9 perusahaan reasuransi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini yang membuat CAR sulit untuk tumbang atau bangkrut, ya. Kenapa? Karena ada 9 perusahaan reasuransi yang membackup, ya. Nah, selain itu juga CAR adalah anak perusahaannya Salim Group, ya, sebuah perusahaan konglomerasi yang korporat yang sangat besar di Indonesia yang memiliki aset hampir 630 triliun saat ini, ya. Nah, ini mengenai keamanan perusahaan. Nah, apa itu 3i Network? 3i Network itu adalah gabungan dari insurance, investment, dan income, ya, dimana di sini semua nasabah mendapat 3 manfaat sekaligus, yaitu dapat asuransi, dapat pengembangan investasi, kemudian dapat penghasilan, ya, dengan sistem pemasarannya adalah secara jaringan, ya, sistem jaringan, gitu loh. Nah, bicara manfaat Carling Promic adalah investasi campuran, di mana di sini kita investasi dalam bentuk unit link, ya. Kita membeli unit link. Nah, bicara unit link itu terdiri dari gabungan antara asuransi dan investasi. Oke. Nah, investasi di sini adalah investasi campuran, yaitu terdiri dari berbagai instrumen, yaitu obligasi, saham, pasar uang, ya, reksadana, deposito. Jadi di sini sistemnya campuran, ya. Ada pengelolaan dana kita di berbagai instrumen, yaitu ada di obligasi, ada di saham maupun ada pasar uang, ya. Kemudian bicara dengan asuransi, di sini asuransi yang diberikan hanya asuransi dasar saja, yaitu asuransi jiwa. Terus bagaimana dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, dan lain-lain, ya? Asuransi rider ini ditiadakan di program 3i Network. Kenapa ditiadakan? Karena kita ingin khusus untuk program 3i Network ini adalah untuk optimalisasi atau memaksimalkan alokasi investasinya, ya, dan penghasilannya, income-nya. Jadi di sini untuk kesehatan, untuk kecelakaan tidak ada. Yang diberi hanya asuransi dasar, yaitu kematian saja, ya. Karena kalau investasi campur dengan rider itu pas pertumbuhannya tidak bisa maksimal karena alokasinya banyak
dialokasikan ke ridernya. Nah, maka itu kenapa di sini ditiadakan, karena kita lebih mengoptimalkan ke investasinya. Jadi asuransi hanya diberikan dalam bentuk yaitu asuransi dasar saja. Oke. Nah, cara memulai program ini adalah ada 3 pilihan tabungan premi, yaitu yang pertama yang paling bagus adalah 1 juta per bulan, ya. Yang menengahnya ada 700.000 per bulan, yang terkecilnya adalah 350.000 per bulan. Nah, yang terkecil ini sangat terjangkau sekali. Kenapa? Karena 350.000 semua orang bisa, dari kalangan menengah ke bawah semua bisa ikut. Kenapa? Karena 350.000 kalau kita bagi per hari hanya 12.000 per hari. Ya, tidak sampai sebungkus rokok atau semangkuk bakso, ya. Jadi sangat terjangkau. Semua masyarakat, lapisan masyarakat menengah ke bawah semua bisa investasi di sini, ya, karena sangat terjangkau sekali, ya. Nah, di sini semua nasabah buka tabungan investasi di perusahaan CHR, setornya atas nama sendiri, ya, buka tabungan investasi atas nama sendiri, setornya melalui 3 bank yang kerjasama, ya, menggunakan virtual account, yaitu Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Sekarang ada tambahan 3 bank lagi yang belum saya masukkan di sini, yaitu ada Bank CMB Niaga, ada Bank Danamon, dan ada Bank Mega, ya. Nah, jadi ada 6 bank sekarang yang kerjasama untuk memudahkan kita semua untuk store tabungan kita, untuk store premi tabungan investasi kita, ya. Nah, untuk non banknya ada 2, yaitu Alfamart dan Indomaret, ya. Ya, jadi kalau store melalui Alfamart dan Indomaret juga tidak kena biaya, ya. Seperti kita beli token listrik tidak mesti ke kantor PLN, ya. Di Indomaret, Alfamart bisa beli, gitu, ya. Jadi di sini juga kita bisa store. Nah, cara pendaftarannya adalah dengan biaya pendaftaran 50.000 untuk membeli starter kit ID, nomor ID bisnis, ya, dimana ID bisnis ini nanti digunakan untuk menjalankan bisnis hak ketiga, yaitu bisnisnya, dimana kita hak bisnis ini nanti bisa diwariskan kalau seandainya terjadi risiko sama si nasabah, ya. Nah, kontrak menabung di sini adalah 5 tahun, ya. 5 tahun, setelah 5 tahun stop nabung, ya. Jadi kalau kita ambil premi 350.000, 5 tahunnya atau 60 bulannya adalah 21 juta. Kalau yang 700.000 maka 5 tahun atau 60 bulannya adalah 42 juta. Kalau yang 1 juta adalah 60 juta, ya. Nah, manfaat yang kita terima pertama adalah begitu kita store premi tabungan perdana, yaitu umpamanya 350.000, maka jiwa kita sudah diproteksi. Perusahaan memberi dalam bentuk asuransi jiwa. Manfaat pertama yaitu sebesar 60 kali premi tabungan kita juga, yaitu totalnya 21 juta. Jadi nasabah begitu store premi perdana, jiwanya sudah diproteksi, perusahaan mengembalikan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar 21 juta, ya. Nah, jadi di sini kita investasi sudah aman. Kenapa? Kita sudah dikembalikan di awal dalam bentuk asuransi jiwa sebesar 21 juta. Manfaat pertama. Jadi tidak dirugikan di sini, malah sangat untung sekali. Jadi asuransi jiwa ini untuk diwariskan nanti kepada ahli waris apabila terjadi resiko sama nasabah meninggal dunia, ya. Nah, nanti semua nasabah mitra akan mendapatkan 1 buah buku polis, ya, yang dikirim oleh perusahaan ke alamat masing-masing, ya, dimana dalam buku polis itu sudah tertera 60 kali premi tabungan yang diberikan. Kalau kita ambil premi 350 maka akan mendapatkan 21 juta, ya, sudah bermaterai basah dari Dirjen, dari negara, ya. Kemudian kalau yang 700.000 dapatnya 42 juta, kalau yang 1 juta dapatnya 60 juta, sebesar 60 kali tabungan premi yang kita bayar juga, ya. Nah, bicara asuransi jiwa di sini ini sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Kenapa? Karena di sini begitu kita bergabung, jiwa kita sudah langsung terproteksi, ya. Diproteksi hingga dijamin hingga sampai usia kita 74 tahun. Jadi apabila umpamanya bulan depan terjadi risiko meninggal dunia, maka ahli waris tetap dapat 21 juta. Ya, tidak ada masa tenggang dan lain segala macam. Berbeda dengan konvensional, kalau konvensional ada masa tenggangnya mesti 3 tahun atau berapa, ya. Nah, kalau di sini langsung berjalan 1 tahun, ya.
Nah, kemudian yang membedakan lagi di program 3i Network ini adalah sistemnya, klaimnya simple sekali, tidak ribet, ya, cepat, tidak ribet. Kemudian, nah, konsepnya sangat berbeda, ya. Nah, contohnya apabila ada nasabah yang tidak bayar premi, ya, atau tunggak premi bulanannya, selama dia tunggak premi, selama dia masih ada saldo di dalam investasinya, maka asuransinya tetap berjalan, ya. Walaupun saldonya sisa tinggal Rp1, kalau terjadi resiko tetap asuransinya bisa keluar. Nah, ini yang membedakan kita dengan konvensional punya, ya. Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Ini ada beberapa mitra kita, mitra tim SMA, ya, yang sudah meninggal dunia. Ini baru berjalan 1 bulan, ya. Baru store premi perdana, ya, baru 1 bulan dia ikut, belum genap 1 bulan lagi, kemudian meninggal dunia, ahli warisnya dapat 21 juta. Nah, kita hidup di sini tidak ada yang pasti, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Ini adalah payung persiapan yang kita siapkan untuk warisan yang kita tinggalkan nanti kepada orang yang masih hidup, ya. Karena bukan beban atau utang yang kita tinggalkan, tapi adalah warisan yang kita tinggalkan, ya. Kemudian contoh berikutnya lagi, ini baru beberapa bulan, 2 bulan, ini ada yang 3 bulan, ya, ada 5 bulan. Nah, ini salah satu contoh mitra kita di Jambi. Ini juga begitu, ya. Ini karena dia baru ikut 7 bulan, tapi hanya bayar 1 bulan, tapi 6 bulan dia tidak bayar. Kenapa dia tidak bayar? Karena itu tadi, dia terpengaruh oleh berita-berita miring di luaran, ya, ngomong asuransinya itu ribet dan sebagainya. Akhirnya dia tidak store premi tabungannya. Dia hampir mau berhenti, jadi dia biarkan saja, ya. Jadi dia nggak lanjutkan, dia tidak store lagi selama 6 bulan. Tapi nasib berbeda, ya. Dia terjadi kecelakaan, ya, kesetrum listrik. Akhirnya pada saat dia mau colok listrik, kesetrum listrik, meninggal dunia. Nah, pada saat itu kita lihat dan cek saldonya, di situ masih ada Rp8.138. Bayangin, dia hanya store 1 kali, 6 bulan dia tidak store, tapi masih ada saldo Rp8.138. Nah, akhirnya asuransi jiwanya tetap dibayarkan oleh perusahaan kepada ahli warisnya. Nah, inilah komitmen perusahaan kepada nasabah, sangat luar biasa sekali. Kalau di perusahaan lain, di asuransi lain pasti tidak bisa seperti ini. Terjadi tunggakan saja sudah susah, ya. Nah, tapi di khusus program 3i Network ini sangat berbeda. Kemudian yang membedakan lagi adalah kalau semua nasabah menjalankan bisnisnya dan bisnisnya bisa mendapatkan ada penghasilan pasif income-nya, maka kalau kita meninggal dunia, terjadi resiko meninggal dunia, maka hak bisnis yang tadi, ID bisnisnya ini bisa diwariskan ke ahli waris kita. Penghasilannya juga bisa diwariskan ke ahli waris kita. Jadi penghasilannya itu tidak terputus. Bisa jadi warisan penghasilan pensiunan yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita yang bisa berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan jaringan, ya. Salah satu contohnya adalah seperti yang dialami oleh mitra kita Ibu Lumiat Hutajulu, di mana suaminya Rafael Sibarani ikut program ini 7 bulan, dia ikut program, baru ikut 7 bulan program ini, tapi kemudian nasibnya juga tidak bagus, ya, dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Akhirnya dia meninggalkan ID bisnis kepada istrinya, yang pada saat itu penghasilan ID bisnisnya yang diwariskan masih kecil, yaitu 807.455, ya. Nah, tapi apa yang terjadi setelah itu, ya? ID bisnisnya ini jaringannya itu berkembang dengan cepat dalam waktu singkat, ya. Sekarang penghasilannya dari 807.000 tersebut menjadi Rp27.262.824. Ya, luar biasa sekali, ya. Nah, inilah dia penghasilan yang bisa kita wariskan. Bayangkan kalau di perusahaan lain kita nggak akan bisa seperti ini, ya. Meninggal kita, kalau kita kerja sama orang, jangankan meninggal, berhenti kerja saja penghasilan kita terputus. Tapi di sini, ya, kalau kita meninggal, ahli waris kita akan terus mendapatkan penghasilan yang kita tinggalkan untuk mereka. Ya, selain dapat asuransi jiwa dan investasi, kemudian juga penghasilannya bisa diwariskan. Ya, ini
bukti nyata yang sudah diterima oleh mitra kita Ibu Lumian Hutajulu, ya. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun penghasilannya berkembang menjadi 27 juta per bulan saat ini, yang terus naik, ya, luar biasa sekali. Nah, inilah manfaat pertama yang kita dapatkan. Maka itu yang sudah bergabung, mari perjuangkan dengan baik, ya, perjuangkanlah bisnis ini dengan baik, ya, supaya apa? Supaya bisa memberi kesejahteraan yang terus turun menurun kepada ahli waris kita nanti, ya. Nah, kemudian manfaat kedua yang diterima adalah investasi nilai tunai. Jadi tadi manfaat pertama adalah begitu kita store sudah dikembalikan dalam bentuk asuransi jiwa. Kemudian nilai tunai yang manfaat kedua, di mana dari nilai uang yang kita store tadi itu akan diinvestasikan ke unit link. Ya, kita akan membeli unit link, dan unit link ini nanti unit link atau istilah awamnya adalah saham. Jadi nanti unit link ini akan dikelola oleh perusahaan, dikembangkan oleh perusahaan di pasar modal, ya. Profit keuntungan kenaikan dari harga unitnya imbal hasil ke profit untuk kita, ya, di mana perusahaan akan mengembangkan sampai usia kita 74 tahun juga. Di mana kita store cuma 5 tahun, setelah itu stop store premi. Kemudian kita tinggal nikmatin hasil pertumbuhannya sampai usia kita 74, ya. Dengan komposisi adalah seperti yang saya ngomong tadi, kalau 350.000 kita store adalah totalnya 21 juta. Kalau yang 700.000 kita store-nya adalah 42 juta 5 tahunnya. Kalau yang 1 juta kita store-nya 60 juta, ya. Hanya sampai 5 tahun saja. Manfaat pengembangannya sampai usia 74 dengan ilustrasi pertumbuhan rendahnya 6%, sedangnya 14%, tingginya 20%, ya. Di mana dalam 5 tahun tersebut itu dikenakan biaya akuisisi, ya. Biaya akuisisi tahun pertama itu adalah 60%. Jadi uang yang kita store, nilai tunai yang kita store tadi tahun pertama itu dipotong 60%, yang diinvestasikan hanya 40% saja, ya. Yang 40% inilah untuk yang dibelikan unitnya. Kemudian tahun kedua dipotong akuisisinya 25%, ya, diinvestasikannya 75%. Tahun ketiga akuisisinya 10%, investasinya 90%. Tahun keempat dan kelima akuisisinya 5%, investasinya 95%. Masuk tahun ke-6 sampai usia 74 sudah tidak ada akuisisi lagi. Jadi 100% semua investasi, ya. Contoh sederhananya adalah di sini. Nah, ini contoh ilustrasi kalau kita ambil premi 350.000, ya. Ambil premi 350.000, 1 tahun 4.200.000, 5 tahun ada 21 juta. Setelah 5 tahun stop, ya, tidak store premi lagi. Manfaat yang kita terima adalah pengembangan investasi sampai usia 74 dengan ilustrasi perkembangan, yaitu rendahnya 6%, sedangnya 14%, tingginya 20% per tahun. Ya, dengan komposisi tadi biaya akuisisi adalah sebagai berikut. Contohnya tahun pertama, ya, dipotong 60%. 4.200.000 itu dipotong 60%, investasinya hanya 40%. Jadi nilai investasi kita hanya 1.680.000. Nah, apabila kita mau tarik saldo di tahun pertama, maka cuma ada 1.680.000. Maka itu di sini investasi jangan buru-buru ditarik, karena investasi itu harus jangka panjang. Ya, semakin lama kita biarkan, maka harga unit akan semakin tinggi, keuntungan kita akan semakin besar. Jadi ya, investasi paper asset ini atau surat berharga ini harus jangka panjang, baru sangat menguntungkan sekali. Tapi kalau jangka pendek tidak terlalu menguntungkan, ya. Nah, investasi surat berharga sama seperti kita investasi emas atau investasi tanah, ya. Nah, makin lama, kalau contoh simpelnya adalah tanah. Tanah kalau kita beli investasi tanah ini kalau dibiarkan makin lama harganya akan makin tinggi. Nah, surat berharga juga sama, makin lama harganya akan makin tinggi, ya. Nah, kemudian tahun kedua store 4.200.000 lagi, totalnya dipotong 25%, investasinya 75%, berarti ada 3.150.000. Tahun ketiga dipotong 10%, 90% investasi, berarti ada 3.780.000. Tahun keempat dan kelima itu 5% akuisisinya, 95% investasi. Jadi total 5 tahun biaya akuisisinya itu adalah 21%. Yang diinvestasikan uang kita dari 21 juta nilai tunai tadi itu hanya 79%, yaitu sebesar 16.590.000, ya. Nah, pertanyaannya kalau tidak ada pertumbuhan rugi atau untung? Ya, untung.
Kenapa? Karena pertama kita tadi sudah dikembalikan dalam bentuk asuransi jiwa sebesar 60 kali premi tabungan kita juga, yaitu 21 juta. Kemudian ini adalah nilai tambah, nilai tunai sebesar 16.590. 16.590 inilah yang akan dibelikan unit, ya, unit link atau saham, lembar sahamnya, dan akan dikelola oleh perusahaan sampai usia kita 74, di mana pertumbuhan harga unitnya itu menjadi imbal balik, imbal hasil kepada kita, profit untuk kita. Ya, nah contohnya di sini saya buat ilustrasi jika asumsi pertumbuhannya 14% per tahun. Ya, nah setelah kita stop nabung, nilai tunai ini akan dikelola terus oleh perusahaan sampai usia 74. Ini asumsi pertumbuhan 14% per tahun. Ya, jika asumsi 14% per tahun, maka saldo tahun ke-6 itu sudah jadi lebih kurang 24 juta. Ya, sudah jadi lebih kurang 24 juta. Jadi ini bukan angka pasti ya, ini hanya ilustrasi. Kita di sini bicaranya adalah lebih kurang kalau jika asumsi pertumbuhannya per tahunnya adalah 14%. Ya, karena di sini kita bukan pembungan uang, ya. Nah, kemudian kalau kita tidak tarik, kita biarkan, maka tahun ke-10 ya, kalau pertumbuhannya tetap 14%, saldo kita akan menjadi lebih kurang 38 juta. Tahun ke-15 jadi lebih kurang 72 juta. Tahun ke-20 jadi lebih kurang 135 juta. Tahun ke-30 jadi lebih kurang 495. Jadi kalau dibiarkan makin lama, maka harga unitnya akan semakin tinggi, keuntungan kita akan semakin besar. Jadi investasi jangan ditarik buru-buru sebisa mungkin, ya. Nah, itu dia. Jadi kita biarkan investasi ini untuk persiapan hari tua kita dan lain sebagainya, ya. Nah, ini jika pertumbuhan 14% per tahunnya, ya. Nah, di sini saya ada buat manfaat ilustrasi ada 3, ya. Jadi ini jika kita mulai investasi dari usia 30 tahun, ya. Mulai dari usia 30 tahun untuk dengan premi tabungan preminya per bulannya adalah 350.000, ya. Selama 5 tahun total 21 juta, ya. Nah, total 21 juta. Kita lihat di sini, ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, kita bicara kalau kita sampai kita tidak tarik, kita biarkan sampai kalau kita hidup sampai usia 74. Ya, sampai usia 74. Ya. Dari usia 30 kita mulai, ya. Nah, maka kalau kita tidak tarik-tarik, kita bicara di sini ada rendahnya 6%, ya. Rendahnya 6%, sedangnya 14%, tingginya 20%, ya. Kita bicara rendah saja 6%, ya. 6% maka sampai usia 74 saldo kita akan menjadi lebih kurang 100.429.000, ya. Dengan rendah saja 6% sangat untung sekali, ya. Jauh lebih baik daripada kita membeli surat berharga di bank, yaitu deposito, ya. Karena deposito aja per tahunnya tidak sampai 6%, ya. Nah, di sini dengan pertumbuhan rendah saja 6% per tahun, ya, maka sampai usia 74 saldo kita akan menjadi lebih kurang 100 juta, ya. Sangat untung sekali. Dapat lagi asuransi jiwa sebesar 21 juta, ya. Jika kalau kita meninggal dunia. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara itu rendah aja sangat untung, apalagi kalau sedang. Kalau sedang 14% sampai usia 74 jadi 3,4 miliar. Kalau tinggi 20% jadi 33 miliar. Ya, kita nggak usah bicara sedang atau tinggi. Kita bicara rendah aja sudah sangat untung. Nah, kalau dia terjadi sedang atau tinggi itu nilai lebih yang kita terima. Ya, ini kalau premi yang 350. Nah, bagaimana dengan kalau premi yang 700? Ya, semakin besar yang kita investasikan, maka semakin besar nilai tunai yang kita akan peroleh. Yang akan semakin besar keuntungan yang kita dapatkan. Contohnya kalau premi 700 dimulai sama-sama dari usia 30 tahun dengan premi 700 per bulan. Ya, mulai dari 30 tahun usia 30 sampai usia 34 5 tahun, ya, total 42 juta. Stop, ya. Apabila kita biarkan sampai usia 74 dengan pertumbuhan rendah saja 6%, maka uang kita dari 42 juta itu menjadi 268 juta. Ya. Nah, kalau sedang 14% jadi 7,7 miliar. Kalau tinggi 20% jadi 72,8 miliar, ya. Jadi semakin besar
uang yang kita investasikan, maka semakin besar nilai keuntungan yang kita dapatkan. Karena dengan nilai yang besar kita membeli unit semakin banyak yang kita punya, ya. Nah, plus lagi asuransi jiwa kalau meninggal dunia 42 juta, ya. Jadi sangat cocok sekali untuk dana pendidikan, untuk dana pensiun kita dan sebagainya, ya. Nah, terus kalau bagaimana dengan premi yang 1 juta? Kalau premi 1 juta mulai dari usia 30 juga, ya. Premi yang 1 juta sampai usia 34 stop nabung total 60 juta, ya. Bicara 6% saja sampai usia 74, ya, saldo kita itu jadi 412 juta. Ya, 412 juta dengan ilustrasi kalau pertumbuhannya rendah 6%. Ya, rendah aja sangat untung, dari 60 juta menjadi 412 juta. Kalau sedang menjadi 11,4 miliar. Kalau